Teka-teki pemilik warung. Dikisahkan, suatu ketika Abu Nawas main ke rumah sahabatnya yang berada di kampung seberang. Sesampainya di sana, ia pun disambut hangat dan dipersilahkan duduk di ruang tamu. Setelah ngobrol panjang lebar, sahabatnya itu berkata, "Wahai Abu Nawas, kita makan di warung aja ya. Kebetulan ada warung yang baru buka. Penjualnya bukan orang sini, tapi makanannya enak-enak." Abu Nawas pun menerima ajakannya dan mereka berdua segera berangkat. Setibanya di warung tersebut, di depannya terdapat papan yang bertuliskan, "Siapa yang bisa menjawab 3 teka-teki boleh makan gratis. Tapi kalau tidak bisa menjawab, bayar 2 kali lipat." Abu Nawas yang merasa penasaran ingin mencoba tantangan tersebut. Namun, keinginannya itu dicegah oleh sahabatnya. "Sudahlah Abu Nawas, jangan macam-macam. Aku hanya bawa uang pas-pasan. Nanti kalau kau tidak bisa menjawab, kita disuruh bayar 2 kali lipat," tutur sahabatnya. "Tenang saja, yang penting kita bisa makan gratis," balas Abu Nawas. Dan setelah mereka selesai makan, pemilik warung menghampirinya dan bertanya, "Mau bayar pakai teka-teki atau bayar dengan harga semestinya?" Abu Nawas menjawab, "Aku mau bayar pakai teka-teki." "Baiklah, tapi kalian tahu peraturannya kan?" tanya pemilik warung kembali. "Iya, saya sudah tahu," jawab Abu Nawas. Kemudian si pemilik warung memberikan teka-teki yang pertama. Apa yang bisa terbang tanpa sayap dan bisa menari tanpa kaki? Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Itu adalah bayangan." Kemudian pemilik warung melanjutkan teka-teki yang kedua. Apa yang bisa menjadi lebih besar ketika dikurangi? Tanya pemilik warung. Abu Nawas tidak langsung menjawab, tetapi setelah beberapa saat berpikir, ia tersenyum dan menjawab, "Itu adalah lubang. Semakin kita menguranginya, semakin besar lubang itu," jawab Abu Nawas. Pemilik warung itu pun kagum dengan kecerdikannya. "Sekarang teka-teki yang terakhir. Bila kalian bisa menjawabnya, maka kalian tidak usah membayar makanannya. Tapi bila gagal, 2 teka-teki yang berhasil kalian jawab juga dianggap gagal," tutur si pemilik warung. Pertanyaan yang terakhir adalah, apa yang selalu datang tapi tidak pernah sampai? Tanya si pemilik warung. Awalnya Abu Nawas sempat kebingungan, tapi akhirnya ia menemukan jawabannya. Yang selalu datang tapi tidak pernah sampai itu adalah besok. Besok selalu datang, tetapi ketika besok itu tiba sudah menjadi hari ini, jawab Abu Nawas. Si pemilik warung pun membenarkannya. Kemudian Abu Nawas dan sahabatnya dipersilahkan pergi tanpa membayar hidangan yang dimakannya. Abu Nawas dan Abu Jahil tersesat di hutan. Suatu ketika, Hasan yang baru pulang dari negeri seberang mengajak Abu Nawas dan Abu Jahil berburu di sebuah hutan belantara. Awalnya Abu Nawas menolak, karena kabar yang ia dengar hutan tersebut dihuni oleh sekelompok suku yang sangat kejam. "Alah, dasar penakut, ngapain juga ajak orang seperti dia? Hei Hasan, lebih baik kita pergi berdua saja," ejek Abu Jahil. Mendengar ejekan tersebut, Abu Nawas tidak terima dan berkata, "Permasalahannya pada keselamatan Hasan. Saya khawatir kalau Hasan sampai terbunuh." Rupanya alasan Abu Nawas ini malah jadi ledekan Abu Jahil. Seorang pengecut pasti punya banyak alasan. Bilang saja takut,
tidak usah bawa-bawa Hasan segala, ledek Abu Jahil. Tak terima dengan perkataan Abu Jahil, Abu Nawas pun akhirnya bersedia ikut. Maka berangkatlah mereka bertiga menuju hutan belantara. Dan benar saja, ketika mereka mulai memasukinya, di tengah hutan mereka ditangkap oleh sekelompok suku yang kejam. Lalu muncullah ketua suku menghampiri mereka bertiga. "Mau apa kalian datang kemari? Hutan ini tidak boleh dimasuki siapapun," bentak ketua suku. "Maaf Tuan, kami tidak tahu, karena tujuan kami hanya sekedar untuk berburu," jawab Abu Nawas. "Berani-beraninya kalian berburu di sini. Semua binatang yang ada di hutan ini tidak boleh kalian bunuh." "Kalian sudah membunuh binatang apa?" tanya ketua suku. "Belum Tuan, kami belum membunuh binatang apapun," jawab Abu Nawas. "Baguslah, karena belum ada satupun binatang yang terbunuh, maka kalian akan kuampuni. Tapi dengan syarat masing-masing dari kalian bawakan saya buah yang tidak sama," perintah ketua suku. Kemudian Hasan, Abu Nawas, dan Abu Jahil menyebar ke tengah hutan untuk mencari buah-buahan. Tidak berselang lama, datanglah Hasan dan Abu Nawas membawa buahnya masing-masing. "Buah apa yang kau bawa?" tanya ketua suku kepada Hasan. "Ini buah apel Tuan," jawab Hasan. "Masukkan satu persatu buahnya ke dalam pantatmu tanpa mengeluarkan suara apapun," perintah ketua suku. Tentu saja hal ini membuat Hasan kaget. Akan tetapi ia terpaksa melakukannya. Baru satu buah akan dimasukkan, Hasan sudah berteriak kesakitan. Karena Hasan telah mengeluarkan suara, ia lalu diceburkan ke dalam sungai. Kini giliran Abu Nawas. "Buah apa yang kau bawa?" tanya ketua suku. "Ini buah cermai Tuan," jawab Abu Nawas. "Masukkan satu persatu buahnya ke dalam pantatmu tanpa mengeluarkan suara apapun," perintah ketua suku. Abu Nawas pun melakukannya. Satu persatu ia masukkan ke dalam pantat tanpa menjerit kesakitan. Tapi ketika buah yang ke-10 akan dimasukkan, tiba-tiba Abu Nawas tertawa terpingkal-pingkal. Karena mengeluarkan suara, ia pun diceburkan ke dalam sungai. Melihat Abu Nawas yang basah kuyup, Hasan segera menghampirinya. "Hei Abu Nawas, kenapa kau diceburkan juga? Aku lihat kau hampir berhasil," tanya Hasan. "Iya benar, tapi ketika buah yang terakhir, aku tak kuasa menahan tawa," jawab Abu Nawas. "Apa yang membuatmu tertawa?" tanya Hasan penasaran. "Aku melihat Abu Jahil datang dengan membawa 10 buah nanas," jawab Abu Nawas. Keduanya pun tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas dan seorang pembohong. Dikisahkan ada seorang pembohong yang mempunyai bakat luar biasa. Dia bernama Abu Jahil. Ia pintar sekali membuat cerita palsu yang terdengar sangat meyakinkan. Tapi isi ceritanya penuh dengan kelucuan. Oleh sebab itulah, orang-orang selalu mengajaknya berkumpul untuk menghibur mereka. Rupanya, kabar tentang Abu Jahil sampai juga ke telinga Baginda Raja. Hingga Baginda Raja merasa tertarik dan mengundangnya ke istana. "Wahai Abu Jahil, aku dengar kau adalah pembuat cerita yang ulung. Jika kau bisa menghiburku, aku akan memberimu hadiah," kata Baginda Raja. Abu Jahil pun setuju dan langsung mulai bercerita. Kisah yang pertama adalah seekor ayam yang bisa bicara bertengkar dengan ikan di sungai. Mendengar cerita tersebut, spontan Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal. Tak lama kemudian, Abu Jahil melanjutkan cerita kedua.
Ia menceritakan pengalamannya sewaktu terbang ke atas langit dan merayu para bidadari di surga. Tawa Baginda Raja kembali pecah hingga air matanya keluar. Setelah satu persatu Abu Jahil menyampaikan ceritanya, Baginda Raja sudah tak kuat lagi menahan tawa. Ia pun meminta Abu Jahil untuk berhenti. Sudah Abu Jahil, kita lanjutkan besok saja, kata Baginda Raja sambil tertawa. Baginda Raja pun lalu memberinya hadiah dan mempersilahkan pulang. Selepas kepergian Abu Jahil, Abu Nawas menghampiri Baginda Raja. Paduka, kenapa Paduka percaya pada ceritanya? Semua cerita yang disampaikan Abu Jahil adalah cerita bohong, kata Abu Nawas. Tentu saja aku tahu bahwa ceritanya bohong, tetapi caranya bercerita membuatku tertawa, Abu Nawas. Itu sudah cukup bagiku, balas Baginda Raja. Seketika itu Abu Nawas baru tersadar bahwa dirinya lah yang justru terlalu menanggapinya dengan serius. Padahal Baginda Raja sendiri menganggapnya hanya sebagai hiburan. Abu Nawas dan sapi yang sangat apes. Diceritakan Abu Nawas memiliki kebun yang cukup luas. Kebun tersebut sudah lama ia tanami berbagai macam sayuran yang menghasilkan pundi-pundi uang cukup banyak. Karena itulah ia tidak ingin kebunnya dimasuki oleh maling. Bahkan ia juga tidak terima bila kebunnya dirusak meskipun hanya sedikit. Abu Nawas tak segan-segan memukulnya, siapapun itu. Setiap pagi Abu Nawas mengurusi kebunnya sampai menjelang siang. Suatu hari, saat Abu Nawas sedang beristirahat di kebun, tiba-tiba saja ia melihat ada seekor sapi memasuki kebunnya. Yang lebih mengejutkan lagi, sapi tersebut dengan asyiknya memakan daun-daunan dan semua tanaman yang ada di kebun. Tentu saja, hal ini membuat Abu Nawas jengkel. Ia pun lalu mengambil ranting pohon yang cukup besar dan panjang. Ia berlari mengejar sapi tersebut. Melihat ada ancaman datang, sapi itu segera berlari menghindari kejaran Abu Nawas. Abu Nawas bertambah jengkel karena si sapi tak kunjung keluar dari kebunnya. Yang ada malah hampir semua tanamannya rusak akibat terinjak-injak oleh sapi tersebut. Setelah beberapa menit, akhirnya sapi itu berhasil keluar dari kebun dan selamat dari amarah. Akibat kejadian itu, Abu Nawas sangat menaruh dendam kepada sapi tersebut. Setiap hari ia selalu menunggu kehadiran si sapi di kebunnya. Namun sampai seminggu, sapi itu tak kunjung muncul kembali. Hingga pada suatu ketika, Abu Nawas pulang dari kebunnya. Ia berpapasan dengan seorang petani yang sedang menaiki gerobak, dan gerobak tersebut ternyata ditarik oleh sapi yang tempo hari merusak kebunnya. Nah, ini dia sapinya. Kali ini kau tidak bisa menghindar dariku, kata Abu Nawas. Tanpa banyak tanya, Abu Nawas segera saja mengambil ranting dan memukul sapi tersebut berulang-ulang. Si sapi hanya bisa pasrah. Ia tak bisa berlari menghindar karena sedang menarik gerobak. Tapi tentu saja perbuatan Abu Nawas ini membuat si petani marah. "Hei Abu Nawas, ada apa dengan sapiku? Kenapa kamu terus-terusan memukulnya?" bentak si petani. Abu Nawas bukannya malu tapi malah ikut-ikutan marah. "Jangan ikut campur, ini urusanku dengan sapi ini. Ia tahu kesalahan yang telah diperbuatnya.
balas Abu Nawas. Si petani hanya bisa melongo mendengar jawaban Abu Nawas. Setelah puas memukulnya, Abu Nawas lalu pergi meninggalkan sapi dan si petani. Dasar gila, gerutu si petani. Ia kemudian melanjutkan perjalanannya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, Abu Nawas tengah pusing mencari pekerjaan. Ia pun bertanya kepada kawan-kawannya, barangkali ada lowongan pekerjaan. "Kamu serius mau cari kerja? Kalau memang benar, aku akan memperkenalkanmu dengan saudagar kaya," ujar kawannya. "Iya, saya serius," jawab Abu Nawas. Lalu oleh kawannya, ia dibawa ke rumah saudagar tersebut, dan Abu Nawas pun diterima bekerja. Singkat cerita, setelah seminggu berlalu, saudagar kaya puas dengan cara kerja Abu Nawas. Begitu pula dengan Abu Nawas. Ia betah bekerja kepadanya. Di samping orangnya baik, si saudagar juga seorang yang ramah. Suatu ketika, si saudagar mengundang Abu Nawas untuk duduk bersamanya. "Wahai Abu Nawas, aku dengar kau pandai melucu. Ceritakanlah beberapa kisah lucumu. Jangan khawatir, aku akan memberimu imbalan," kata si saudagar. Abu Nawas pun mulai bercerita. Setiap kisah yang Abu Nawas ceritakan selalu membuat si saudagar tertawa terpingkal-pingkal. Tak berselang lama, datanglah pelayan membawakan 2 mangkok sup lalu diletakkan di atas meja. "Kamu pasti sudah lapar kan Abu Nawas? Ayo kita makan dulu," kata si saudagar mempersilahkan. Melihat hidangan daging yang lezat serta aroma yang menggugah selera, membuat Abu Nawas langsung melahapnya. Sementara si saudagar hanya mencicipi sesendok, lalu ia meletakkan sendoknya kembali. Saat ia menoleh ke arah Abu Nawas, si saudagar bertanya kepadanya, "Enakkah supnya?" Abu Nawas menjawab, "Iya, enak sekali Tuan." "Benarkah? Saya kira rasanya tidak enak," balas si saudagar. "Benar Tuan, rasanya memang tidak enak," timpal Abu Nawas. "Loh, bukankah barusan kau mengatakan bahwa supnya enak?" tanya si saudagar heran. "Itu juga benar Tuan," jawab Abu Nawas singkat. Bertambah heranlah si saudagar mendengar jawaban Abu Nawas. "Lalu yang benar yang mana? Enak atau tidak?" tanya si saudagar. "Begini Tuan, saya adalah pelayan Tuan. Jadi apapun yang Tuan katakan, saya juga akan mengatakan yang sama," jawab Abu Nawas. "Oh begitu, tapi kenapa kau menghabiskan supnya? Padahal aku bilang tidak enak," tanya si saudagar penasaran. Setiap orang punya caranya masing-masing untuk menghormati sebuah makanan, jawab Abu Nawas. Sontak si saudagar pun tertawa terpingkal-pingkal. Abu Nawas dan uang palsu. Maraknya uang palsu yang beredar di kota Baghdad membuat Baginda Raja menjadi resah. Ia pun mengundang Abu Nawas untuk dimintai solusi. Walhasil, berkat saran dari Abu Nawas, beberapa pelaku pengedar uang palsu berhasil ditangkap. Akan tetapi, ada beberapa pelaku lain yang belum tertangkap dan masih mengedarkan uang palsu. Untuk kesekian kalinya, Abu Nawas kembali diundang ke istana untuk dimintai saran oleh Baginda Raja. Seringnya Abu Nawas bolak-balik ke istana, rupanya membuat salah seorang menteri tidak suka dengan keberadaan Abu Nawas. Kedekatannya dengan Baginda Raja membuat sang menteri merasa iri. Ia pun berencana menjebak Abu Nawas supaya dipenjara dalam waktu yang lama. Suatu hari,
sang menteri mengumpulkan anak buahnya untuk bersekongkol mengatur rencana jahat. Kira-kira jebakan apa yang paling jitu agar Abu Nawas masuk ke dalam perangkap kita? Tanya sang menteri. Beberapa anak buahnya mengusulkan berbagai cara, rencana busuk untuk menjebak Abu Nawas. Akan tetapi, semua jebakan yang diajukan ditolak mentah-mentah oleh sang menteri. Jebakan kalian itu jebakan yang mudah, mungkin sulit bagi orang lain, akan tetapi tidak bagi Abu Nawas. Abu Nawas itu orangnya sangat cerdik, tidak mudah untuk mengelabui Abu Nawas, kata sang menteri. Akhirnya untuk sementara waktu, mereka menunda rencana jahatnya, dikarenakan belum menemukan solusi yang tepat. Saat pertemuan tersebut selesai, masing-masing dari mereka membubarkan diri dan pulang ke rumah masing-masing. Sementara sang menteri yang masih kebingungan berjalan pulang sambil memikirkan sebuah ide. Di tengah perjalanan, tiba-tiba sang menteri melihat sebuah kantong tergeletak di pinggir jalan. Ia pun memungutnya dan membuka isinya. "Wow, isinya uang!" teriak sang menteri kegirangan. Namun setelah dicermati lebih lama, ternyata puluhan koin uang yang ditemukannya adalah uang palsu. Sang menteri pun merasa kecewa dibuatnya dan hendak membuang kembali kantong tersebut. Tapi tiba-tiba terbersit di benaknya sebuah siasat jahat untuk menjebak Abu Nawas. Hari itu juga sang menteri segera mengumpulkan anak buahnya untuk mengatur siasat busuknya. "Besok kalau Abu Nawas pergi ke pasar, kita taruh kantong yang berisi uang palsu di pinggir jalan yang biasa dia lalui. Nanti kalau dia mengambil kantong itu, kita sergap ramai-ramai. Kita teriakkan kepada orang-orang bahwa Abu Nawas adalah pengedar uang palsu dan akan digunakan belanja di pasar," kata sang menteri memberitahu. Setelah rencananya tersusun dengan matang, besok paginya mereka mulai melakukan aksinya. Abu Nawas yang tak menyadari sedang diincar, berjalan santai menuju ke pasar. Hingga akhirnya ia menyusuri jalan yang biasa ia lalui, di mana di tempat itu sudah dipasang sebuah jebakan. Sementara sang menteri dan anak buahnya bersembunyi tidak jauh dari tempat tersebut. "Waduh, ada kantong tergeletak. Isinya apa ya?" ucap Abu Nawas. Karena penasaran, Abu Nawas pun mengambilnya dan membuka isi kantong itu. "Wow, isinya koin uang banyak sekali. Tapi sepertinya uang ini palsu," pikir Abu Nawas. Kemudian ia melihat ke arah sekelilingnya. Matanya pun tertuju ke sebuah semak belukar tempat sang menteri dan anak buahnya bersembunyi. Disitulah Abu Nawas mulai curiga kalau dirinya sedang dijebak. "Bagaimana Tuan? Apakah kita sergap saja Abu Nawas sekarang?" tanya anak buah sang menteri. "Tunggu dulu, tunggu sampai ia membawa kantong itu baru kita sergap," jawab sang menteri. Namun Abu Nawas tak kalah cerdik. Ia segera berteriak di mana teriakannya didengar oleh orang-orang yang kebetulan melintas di tempat itu. "Lihatlah, hai kalian, lihatlah. Aku berhasil menemukan pelaku pengedar uang palsu. Barang buktinya sudah ada di tanganku." Sontak saja orang-orang di sana berkerumun menghampiri Abu Nawas. "Mana orangnya Abu Nawas? Ayo kita hajar rame-rame," tanya mereka. "Para pelakunya sedang bersembunyi di semak belukar," jawab Abu Nawas. Mendengar teriakan Abu Nawas,
sang menteri dan anak buahnya lari tunggang-langgang meninggalkan tempat tersebut. Kurang ajar Abu Nawas, dia hampir membuat kita celaka, kata sang menteri kepada anak buahnya. Mereka pun akhirnya kapok menjebak Abu Nawas. Abu Nawas kembali adu kesaktian melawan jin. Kita sudah dengar dan tak asing lagi dengan keahlian Abu Nawas melawan bangsa jin. Ada yang hanya dengan menunjukkan sandalnya, jin pun langsung merengek minta ampun. Ada pula Abu Nawas mengerjai jin penghuni sumur dengan teriakan istri Abu Jahil. Nah, untuk kisah kali ini lebih menarik sekali. Abu Nawas adu kesaktian dengan jin raksasa penghuni gua. Berikut kisah lengkapnya. Kisah ini berawal dari adanya jin raksasa yang menghuni gua angker di sebuah perbukitan kecil yang jauh dari pemukiman para warga. Konon, jin raksasa ini terkenal sangat kejam. Siapa saja yang berani mendekati gua tempat tinggalnya, maka akan dibunuh dengan cara yang sadis. Dan suatu hari, Abu Nawas akan melakukan perjalanan yang kebetulan harus melewati perbukitan kecil tersebut. Daerah tersebut merupakan tempat tinggal jin raksasa itu. Salah seorang warga setempat melarang niat Abu Nawas ini. Tuan, lebih baik urungkan saja niat Anda. Carilah jalan yang lain, kata warga tersebut. Loh, memangnya kenapa? Tanya Abu Nawas penasaran. Perbukitan itu sangat angker, Tuan. Ada jin raksasa. Dia tak segan-segan membunuh siapa saja yang berani ke sana, jawab warga tersebut. Setelah mendengar penuturan warga itu, Abu Nawas sejenak termenung. Tapi ini jalan satu-satunya, gak ada jalan lain, pikir Abu Nawas. Setelah berpikir matang-matang, dengan segenap keberanian, akhirnya Abu Nawas nekat melewati perbukitan kecil tersebut. Dan benar saja, baru beberapa langkah menginjakkan kaki di sana, tiba-tiba muncul sosok makhluk raksasa yang tidak lain adalah jin yang banyak diceritakan para warga. Hei manusia, lancang sekali kau kemari, mau cari mati kamu, bentak jin raksasa. Tidak, aku hanya numpang lewat, karena ini kan jalan satu-satunya, jawab Abu Nawas. Kamu gak tahu, ini adalah daerah kekuasaanku. Siapapun dilarang lewat sini, kata jin raksasa memberitahu. Bukankah ini bumi Allah? Kamu gak ada hak melarangku, balas Abu Nawas. Oh, jadi kamu menantangku? Akan aku hancurkan tubuhmu, ancam jin raksasa. Baik, silahkan kalau berani. Tapi tak kasih tahu ya, aku bisa dengan mudah mengalahkanmu. Aku ini sangat perkasa lebih dari yang kau bayangkan, sahut Abu Nawas tak mau kalah. Ah, banyak omong kamu. Kamu pasti seorang sufi ya, makanya berani menantangku. Dasar orang-orang sufi hanya terpikat pada masalah rohani. Kamu gak akan bisa mengalahkanku. Lihat saja, wujudku 30 kali lipat lebih besar darimu, ucap jin raksasa. Tunggu dulu, wujudmu memang lebih besar dariku, tapi itu tidak menjamin kau lebih perkasa. Kalau kamu ingin adu kekuatan, ayo ambil batu ini dan peraslah air darinya, balas Abu Nawas. Abu Nawas lalu memungut sebutir batu kecil dan memberikannya kepada jin raksasa.
Seketika batu kecil itu hancur lebur dalam genggamannya. Akan tetapi tidak setetes pun air yang keluar. Jin itu coba mengulanginya beberapa kali dengan batu yang lain, tapi usahanya sia-sia. Akhirnya jin raksasa pun menyerah. Wah, ini mustahil. Tidak mungkin ada air dalam batu. Coba kau tunjukkan kalau batu memang ada airnya, kata jin raksasa penasaran. Dalam keremang-remangan, Abu Nawas mengambil sebuah batu kecil yang lapuk. Bersamaan dengan itu, tanpa sepengetahuan jin raksasa, Abu Nawas juga mengambil sebutir telur dari kantong bajunya. Lantas meremukkan batu kecil menggunakan genggaman tangannya. Seketika cairan telur langsung menetes keluar. Melihat hal itu, jin raksasa pun sangat terkesan dengan kesaktian Abu Nawas. Wah, kamu luar biasa. Menginaplah di tempat tinggalku. Malam ini akan kujamu kamu dengan banyak macam hidangan, ajak jin raksasa. Abu Nawas pun mengikutinya masuk ke sebuah gua yang sangat besar. Sesampainya di sana, ia melihat banyak sekali harta dan perhiasan. Jin, dari mana semua harta ini? Tanya Abu Nawas. Jin raksasa memberitahu bahwa semua harta dan perhiasan tersebut adalah milik kafilah yang tersesat dan sudah dibunuhnya. Setelah dijamu makan malam, jin raksasa mempersilahkan Abu Nawas untuk beristirahat. Biar kamu aman, berbaringlah di sebelahku dan tidurlah, kata jin raksasa. Dan jin raksasa juga membaringkan diri dan segera tidur. Sementara Abu Nawas yang secara naluri mengetahui adanya bahaya pengkhianatan, segera bangkit dan menyembunyikan diri di tempat yang agak jauh dari jin raksasa itu. Abu Nawas mengatur tempat pembaringannya agar seolah-olah tidur di samping jin raksasa. Dan tak lama setelah itu, jin raksasa pun bangun. Ia mengambil sebuah batang pohon lalu menghajar Abu Nawas dengan sekuat tenaga yang dikiranya masih tidur di sebelahnya. Jin raksasa memukul bertubi-tubi sebanyak 7 kali, kemudian kembali berbaring dan tidur. Setelah jin raksasa benar-benar tidur, barulah Abu Nawas membaringkan tubuhnya tepat di sebelah jin raksasa. Saat hari sudah menjelang pagi, keduanya pun terbangun. Betapa kagetnya jin raksasa melihat Abu Nawas masih hidup, bahkan tidak ada luka sedikit pun. Jin, guamu nyaman sekali untuk istirahat. Tapi sayang, tadi malam aku agak terganggu. Lagi tidur nyenyak-nyenyak, malah digigit nyamuk sampai 7 kali, ucap Abu Nawas. Tentu saja ucapan Abu Nawas itu sangat mengejutkan jin raksasa. Rasa kagum, heran, dan terkejut menjadi satu dalam tatapan jin raksasa kepada Abu Nawas. Karena bagaimanapun, kalau seorang telah dipukul sebanyak 7 kali dengan batang pohon, pasti akan mati. Apalagi memukulnya menggunakan tenaga sekuat-kuatnya. Sedangkan Abu Nawas hanya merasakan seperti digigit nyamuk. Akhirnya jin raksasa yang awalnya kejam dengan wajah yang seram, kini menjadi ciut, bahkan ramah kepada Abu Nawas. Dan Abu Nawas pun diberi piala dari emas oleh jin raksasa sebagai tanda kemenangannya dan tanda kekalahannya jin raksasa. Kemudian dipersilahkanlah Abu Nawas melanjutkan perjalanannya. Berkat kecerdikannya, Abu Nawas pun selamat dari pembunuhan.
bahkan malah mendapatkan piala penghargaan. Abu Nawas bikin kapok ulama gadungan. Diceritakan ada seseorang yang mengaku sebagai ulama muncul di tengah-tengah masyarakat. Dia adalah Syekh Faqih Al-Fadil. Gaya penyampaiannya yang mudah dipahami berhasil menarik perhatian masyarakat terhadap pengetahuan yang dimilikinya. Meskipun ilmunya sering tidak sesuai dengan ajaran Islam dan kedalaman ilmu agamanya terbilang minim. Namun dengan keahlian bicaranya, ia berhasil menciptakan kesan kecerdasan di mata masyarakat. Seiring berjalannya waktu, jumlah masyarakat yang datang ke majelis pengajiannya semakin bertambah. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas penasaran dengan sosok ulama baru tersebut. Akhirnya ia pun berangkat menuju majelis tempat Syekh Faqih mengajar. Sesampainya di sana, tampak orang-orang sudah berkumpul sedang mendengarkan tausiah Syekh Faqih. Abu Nawas pun lalu duduk di tengah-tengah para jamaah. Dengan penuh semangat, Syekh Faqih memberikan ceramah di hadapan para jamaahnya. Wahai jamaah sekalian, hendaknya kita memahami bahwa sejatinya manusia adalah korban keadaan, bukan hasil dari pilihan. Iblis yang konon terbuat dari api seharusnya tidak merasakan kesakitan saat dibakar di neraka, mengingat keduanya berasal dari elemen yang sama. Terkait dengan surga dan neraka, saya berpendapat bahwa keduanya mungkin tidak nyata, karena tak terlihat dan tak terasa, ujar Syekh Faqih dalam orasinya. Mendengar hal itu, membuat Abu Nawas terperanjat, tak kuasa menahan emosi. Abu Nawas segera bangkit dan melemparkan batu bata tepat mengenai kepalanya. Akibatnya, Syekh Faqih merasa kesakitan dan kepalanya menjadi lebam dan memar. Merasa tak terima dengan tindakan Abu Nawas, Syekh Faqih memutuskan untuk mendatangi istana dan mengadukan masalahnya kepada Baginda Raja. Ia meminta agar Abu Nawas dijatuhi hukuman yang berat. Cepat panggil Abu Nawas ke sini. Saya ingin mendengar alasan kenapa dia berbuat seperti itu. Perintah Baginda Raja kepada para pengawal. Beberapa pengawal pun berangkat untuk menjemput Abu Nawas ke istana. Singkat cerita, Abu Nawas tiba di istana dan menghadap Baginda Raja. Hei Abu Nawas, apa yang mendorongmu hingga melukai Syekh Faqih? Apa yang membuatmu begitu marah sampai melakukan kesalahan sebesar ini? Tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. Ampun Paduka yang mulia, sesungguhnya orang ini telah berkata di hadapan jamaahnya, katanya neraka tidak bisa menyakiti iblis, karena sama-sama terbuat dari api. Dan ia juga mengatakan, katanya tidak ada surga dan neraka, karena tidak bisa dilihat dan dirasakan. Dia juga berkata bahwa manusia adalah atas paksaan, bukan atas pilihan, kata Abu Nawas. Apakah benar kamu mengatakan itu? Tanya Baginda Raja kepada Syekh Faqih. Benar Paduka yang mulia, saya tidak mengingkarinya, karena sesungguhnya hal itu berdasarkan dari pengetahuan dan kenyataan, jawab Syekh Faqih. Kau dengar sendiri kan, dia adalah orang alim dan cerdas, tapi kau malah menyakitinya, ujar Baginda Raja. Tapi Paduka, saya kan hanya menerapkan sesuai dengan 3 pernyataan yang dia sampaikan. Begini saja Paduka,
izinkan saya bertanya kepada Syekh Fakih agar Paduka bisa memutuskan mana yang benar dan mana yang salah, pinta Abu Nawas. Baginda Raja kemudian mengizinkan Abu Nawas untuk bertanya kepada Syekh Fakih. Hei Fakih, bukankah kau berpendapat bahwa iblis tidak mungkin merasakan sakit saat dibakar api neraka, karena keduanya sama-sama berasal dari api? Aku melontarkanmu dengan batu bata yang terbuat dari tanah liat. Allah menciptakanmu juga dari tanah liat. Bagaimana mungkin kau bisa merasakan sakit, sementara kalian berdua sama-sama terbuat dari tanah liat? Tanya Abu Nawas. Tentu saja aku merasakan sakit. Apa kau tidak lihat? Kepalaku jadi lebam dan memar karena batu bata yang kau lempar tadi, jawab Syekh Fakih. Jadi, apakah kau merasakan sakit karena batu bata tadi? Tanya Abu Nawas memastikan. Tentu saja sakit sekali. Bahkan aku sampai tidak bisa tidur karena rasa sakit ini, jawab Syekh Fakih. Kalau begitu, coba perlihatkan rasa sakit itu, tanya Abu Nawas kembali. Bagaimana mungkin? Rasa sakit itu kan tidak bisa dilihat, balas Syekh Fakih. Oh begitu. Jadi selama rasa sakit itu tidak bisa diperlihatkan, maka itu adalah sesuatu yang tidak ada. Berarti rasa sakit yang kau alami adalah omong kosong. Sama halnya pernyataanmu tadi tentang neraka dan surga. Kau bilang keduanya tidak ada karena tidak bisa dilihat dan tidak bisa dirasakan, ujar Abu Nawas. Dan mengenai perbuatanku yang melemparimu dengan batu bata, sebenarnya itu semata-mata hanya menerapkan apa yang kau katakan. Kau bilang manusia didasarkan atas paksaan, bukan atas pilihan. Maka tidak ada dosa dan kesalahan bagi orang yang dipaksa. Dan perbuatanku ini atas dasar paksaan, bukan atas pilihan. Kalaulah aku bisa memilih, tentu aku akan memilih untuk diam. Tapi karena menurut pendapatmu, manusia adalah atas paksaan, ya jadi aku terpaksa melempar batu bata itu ke kepalamu, tutur Abu Nawas. Mendengar pembelaan Abu Nawas, sang ulama gadungan tak bisa berkata apa-apa dan tak berani mendebatnya. Bahkan Baginda Raja yang semula sempat membela dirinya, kini menjadi murka kepadanya. Akhirnya si ulama gadungan itu tak berani lagi untuk memberikan ceramah palsu di depan masyarakat. Abu Nawas maling ayam. Dikisahkan, di negeri Baghdad terdapat seorang saudagar yang sangat kikir. Ia adalah tetangga Abu Nawas. Meskipun hartanya sangat melimpah, ia enggan untuk bersedekah walau hanya sedikit. Rumahnya yang mewah mencolok di antara rumah-rumah milik tetangganya. Dia tampak tidak memiliki belas kasihan dan memandang rendah tetangga-tetangganya yang hidup dalam kemiskinan. Abu Nawas yang merasa tidak suka dengan sikap pelit tetangganya, merencanakan untuk menggoda saudagar tersebut. Kemudian, suatu hari Abu Nawas mengunjungi tetangganya. Saat tiba di depan gerbang, ia berseru dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum, boleh saya masuk? Mendengar suara di luar, pemilik rumah mendekati gerbangnya dan ternyata Abu Nawas yang datang. Sang saudagar menyambutnya dengan ramah. Waalaikumsalam Abu Nawas, silahkan masuk. Tumben sekali kamu main ke rumahku, ucapnya berbasa basi. Setelah diajak masuk dan dipersilahkan untuk duduk, Abu Nawas berkata, "Permisi tuan, ada hal penting yang akan saya sampaikan."
Sang saudagar yang penasaran bertanya, "Apa itu Abu Nawas?" "Begini Tuan, saya ingin mengakui sesuatu. Saya telah mencuri ayam dan kini ingin bertobat. Saya memohon maaf atas dosa saya Tuan," ucap Abu Nawas dengan nada memelas. "Wah, kalau itu saya tidak bisa mengampuni dosamu Abu Nawas. Hanya Allah yang bisa mengampunimu," balas tetangganya. "Lalu apa yang harus aku lakukan dengan ayam curian ini?" tanya Abu Nawas kembali. "Kembalikanlah ayam itu kepada pemiliknya," jawab tetangganya. "Oh, begitu ya. Kalau begitu, maukah Tuan mengambil ayam ini?" pinta Abu Nawas. "Tidak, saya tidak mau," jawab tetangganya. "Saya kan sudah bilang, kembalikan saja kepada pemiliknya." "Tapi bagaimana jika pemiliknya tetap tidak mau menerima ayamnya?" tanya Abu Nawas. "Ya, kalau ternyata si pemilik ayam masih bersikeras menolak, kamu bisa membawa pulang ayam itu dan rawatlah dengan baik," jawab sang tetangga. "Oh, begitu ya. Baiklah Tuan, terima kasih atas sarannya," ucap Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas pamit pulang dan kembali ke rumahnya dengan membawa ayam. Sementara tetangganya masuk ke dalam rumah. Betapa terkejutnya dia ketika tahu salah satu ayamnya hilang. "Ternyata yang dicuri Abu Nawas adalah ayamku," gerutunya dalam hati. Keesokan harinya, si tetangga kikir itu mendatangi rumah Abu Nawas. Abu Nawas, ayam yang kau ambil itu milikku. Cepat kembalikan," pintanya. "Oh, maaf, tapi tidak bisa. Anda sendiri yang memberikannya kepada saya. Saya sudah beberapa kali menawarkan untuk Anda terima, tapi Anda selalu menolak. Akhirnya Anda menyarankan saya untuk membawa pulang ayam itu. Lagi pula saya sudah memotongnya dan menjadikannya hidangan ayam goreng," jawab Abu Nawas dengan wajah polos. "Kurang ajar kamu Abu Nawas, akan kubalas perbuatanmu nanti," kata tetangganya penuh emosi. Dengan langkah penuh emosi, ia pergi meninggalkan rumah Abu Nawas. Abu Nawas pun tertawa puas karena telah berhasil mengerjai tetangganya yang kikir itu. Abu Nawas mempunyai ilmu teleportasi. Kecerdikan Abu Nawas dalam menghadapi masalah tak perlu diragukan lagi, apalagi ketika mendapat tantangan dari Baginda Raja. Bahkan tantangan yang terbilang mustahil pun dengan mudahnya diselesaikan oleh Abu Nawas. Sementara bagi sang raja sendiri, hal ini merupakan hiburan untuknya, meskipun terkadang menjadi bumerang. Bagaimana tidak? Karena bukan sekali dua kali saat Abu Nawas menyelesaikan tantangan justru membuat Baginda Raja malu di hadapan menteri-menterinya. Tapi itulah resiko yang harus ditanggung bila berurusan dengan orang cerdik seperti Abu Nawas. Dan kali ini Baginda Raja kembali ingin menguji kecerdikan Abu Nawas. Kisah ini berawal ketika Baginda Raja baru pulang dari negeri seberang. Ia pun menceritakan pengalamannya selama tinggal di sana, termasuk mengenai seorang pengawal pribadi raja negeri seberang yang terkenal sakti. Si pengawal tersebut bisa muncul tiba-tiba tanpa diketahui dari mana datangnya. Mendengar cerita Baginda Raja, sang menteri pun merasa takjub. "Maksud Paduka, pengawal itu muncul tiba-tiba?" tanya sang menteri merasa heran. "Benar menteriku. Saat itu aku sedang duduk dengan raja negeri seberang itu, tapi di samping kanan kirinya tak ada seorang pun pengawal. Lalu aku coba tanya kepadanya,
kenapa pengawalmu tidak mendampingi?" Dia malah tersenyum. Kemudian dia teriak memanggil pengawalnya. Tiba-tiba di hadapan kami sudah berdiri seorang pengawal yang entah dari mana datangnya. Kata Baginda Raja menjelaskan, "Wah, bisa jadi pengawal tersebut sebenarnya adalah jin Paduka," timpal sang menteri. "Mungkin juga bisa jadi dia adalah jin," balas Baginda Raja. Setelah mendengar cerita tersebut, sang menteri muncul ide akan sebuah tantangan. Kemudian ia pun mengungkapkan idenya tersebut kepada Baginda Raja. "Paduka yang mulia, bukankah selama ini tantangan Paduka selalu berhasil dikalahkan Abu Nawas? Bagaimana kalau Abu Nawas ditantang seperti pengawal sakti itu?" kata sang menteri mengusulkan. "Tantangan? Tantangan seperti apa? Aku belum paham dengan maksudmu," tanya Baginda Raja bingung. "Begini Paduka, Abu Nawas kita tantang hadir di depan Paduka, tapi tidak boleh dengan jalan kaki, tidak boleh berkendara, dan tidak boleh kelihatan. Dia harus datang tiba-tiba, seperti pengawal sakti itu," kata sang menteri menjelaskan. "Bagus sekali idemu, aku setuju. Kali ini Abu Nawas pasti akan kalah," balas Baginda Raja kegirangan. Tanpa membuang-buang waktu, Baginda Raja langsung memerintahkan beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Dan singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Hei Abu Nawas, apakah kau masih berani menerima tantanganku?" tanya Baginda Raja. "Tentu saja saya berani Paduka, tapi saya perlu tahu apa imbalannya kalau saya berhasil," kata Abu Nawas balik bertanya. "Karena tantangan ini sangat sulit dan mustahil, hadiahnya akan aku tambahkan menjadi 1.000 dinar. Tapi bila kamu gagal, sebagai hukumannya kamu harus memandikan kuda-kuda istana selama sebulan. Dan semua hadiah yang selama ini aku berikan harus kamu kembalikan, karena hadiah tersebut akan aku serahkan kepada menteriku, sebab dialah yang punya ide tantangan ini. Apa kamu bersedia?" tanya Baginda Raja kembali. Mendengar hadiah yang begitu besar, spontan Abu Nawas langsung tergiur. "Siap Paduka yang mulia, saya sangat bersedia," sahut Abu Nawas dengan muka berseri-seri. Kemudian Baginda Raja memberitahu tantangan yang akan ia berikan. "Abu Nawas, dengar baik-baik. Tantangannya besok kamu harus ada di sini persis seperti sekarang ini, berdiri tepat di hadapanku. Tapi ada syaratnya. Kamu ke sini tidak boleh berjalan kaki, tidak boleh naik kendaraan, dan tidak boleh terlihat oleh siapapun. Pokoknya tahu-tahu kamu sudah ada di sini," jelas Baginda Raja. Seketika jantung Abu Nawas langsung berdebar kencang mendengar tantangan tersebut. "Waduh, ini tantangan yang mustahil. Mana mungkin aku bisa melakukannya," pikir Abu Nawas. Di tengah kebingungan Abu Nawas, Baginda Raja kembali berkata, "Gimana Abu Nawas? Kalau kamu membatalkan tantangan ini, itu sama saja kamu mengaku kalah. Dan itu berarti kamu harus menjalani hukuman dan menyerahkan semua hadiahmu kepada menteriku." Sementara sang menteri merasa puas dengan ide tantangan yang dimilikinya. "Mampus kau Abu Nawas, kamu akan menderita selama sebulan," ucap sang menteri dalam hati. Nasi sudah menjadi bubur. Abu Nawas tak mungkin membatalkan tantangan tersebut. Ia pun lalu memohon diri kepada Baginda Raja untuk pamit pulang ke rumahnya. Setibanya di rumah, Abu Nawas duduk di teras depan sambil memutar otaknya.
ia terus memikirkan cara agar terlepas dari hukuman. Namun sampai waktu menjelang sore, ia tak juga menemukan solusinya. Hampir saja Abu Nawas dibuat stres karena akal cerdiknya selalu menemukan jalan buntu. Saat ia tengah termenung, salah seorang tetangganya lewat di depan Abu Nawas dengan memanggul karung besar. Iseng-iseng Abu Nawas bertanya kepadanya, "Hei kawan, bawa apa kau itu?" Dengan masih memanggul karung, tetangganya pun menjawab, "Kambing Abu Nawas." "Loh, kambing? Kenapa tidak dituntun saja? Kan lebih gampang," kata Abu Nawas menyarankan. "Ini sih sengaja Abu Nawas, biar orang-orang tidak tahu kalau aku bawa kambing. Malu," balas tetangganya. Dari situlah akhirnya Abu Nawas menemukan solusi atas tantangan Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas pergi menemui menteri yang mempunyai ide tantangan tersebut. "Tuan Menteri, pusing saya. Sepertinya besok saya akan dihukum. Tapi saya bisa minta tolong gak Tuan Menteri?" pinta Abu Nawas. "Mau minta tolong apa?" tanya sang menteri. "Begini Tuan, besok saya minta tolong ambilkan karung yang ada di rumahku dan bawalah ke hadapan Baginda Raja," ucap Abu Nawas. "Memang apa isinya karung itu Abu Nawas?" tanya sang menteri kembali. "Isinya semua hadiah dari Baginda Raja Tuan Menteri. Selama ini aku kumpulkan di dalam karung tersebut. Bukankah nantinya juga akan menjadi milikmu?" ujar Abu Nawas. "Oh, baiklah Abu Nawas, besok aku bawakan," balas sang menteri. Esok paginya, sang menteri menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, ia hanya menjumpai istrinya. "Mana Abu Nawas?" tanya sang menteri. "Abu Nawas sudah berangkat ke istana Tuan," jawab istri Abu Nawas. Kemudian istri Abu Nawas menunjukkan karung yang akan dibawa oleh Tuan Menteri. Dengan hati gembira, sang menteri memanggul karung tersebut sampai ke istana. Meskipun terik matahari sangat panas, tak membuat sang menteri merasa letih, karena rasa letihnya terobati dengan hadiah yang akan ia dapatkan. Setelah sang menteri tiba di istana, ia pun segera menghadap Baginda Raja. "Itu apa yang kau bawa? Dan mana Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Bukankah Abu Nawas sudah ke sini?" kata istrinya. "Ia sudah berangkat dari pagi Paduka." "Nah, kalau karung ini isinya katanya semua hadiah yang Abu Nawas kumpulkan," jawab sang menteri. "Mana? Sampai saat ini Abu Nawas belum kelihatan." "Ya sudahlah, kita tunggu saja. Sekarang buka ikatan tali karung itu. Aku ingin melihat isinya." Sang menteri langsung membuka ikatan tali tersebut. Ketika karung itu terbuka, tiba-tiba muncul Abu Nawas dari dalam karung. "Hamba sudah di sini Paduka, seperti yang Paduka inginkan. Tidak berjalan kaki, tidak berkendara, dan tidak diketahui oleh siapapun," ujar Abu Nawas. Sontak Baginda Raja dan menteri terkejut dibuatnya. Baginda Raja pun langsung tertawa terpingkal-pingkal dengan tingkah Abu Nawas ini. "Gila, kamu memang cerdik Abu Nawas," puji Baginda Raja sambil terus tertawa. Sementara sang menteri yang punya ide tantangan ini malah mendapatkan sial. Ia bukan hanya gagal mendapat hadiah, tapi tanpa ia sadari, ia malah membantu Abu Nawas dalam menjalankan tantangannya. Abu Nawas menggendong pendeta. Alkisah, pada suatu hari, Abu Nawas hendak melakukan perjalanan menunaikan ibadah haji ke kota Mekah. Ia pun berpamitan kepada keluarga serta kerabatnya, dan tak lupa berpamitan kepada para sahabatnya, termasuk kepada seorang pendeta yang merupakan kawan dekatnya. Singkat cerita,
setelah Abu Nawas selesai menunaikan ibadah haji, ia segera pulang ke kampung halamannya. Kepulangan Abu Nawas disambut sukacita oleh sahabatnya yang merupakan seorang pendeta. "Wahai Abu Nawas, semoga hajimu menjadi haji yang mabrur," kata sang pendeta mendoakan. "Terima kasih kawan," balas Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, si pendeta mengajak Abu Nawas jalan-jalan. Saat di tengah perjalanan, terbersit di benaknya untuk mengerjai Abu Nawas. "Aduh Abu Nawas, kakiku tiba-tiba kram, aku tak bisa berjalan," ujar si pendeta berpura-pura. Karena merasa kasihan, Abu Nawas pun menggendongnya dan melanjutkan perjalanan. "Hai Abu Nawas, kamu tahu tidak, baru kali ini ada pendeta naik haji," celetuk si pendeta. Mendengar hal itu, Abu Nawas mulai menyadari bahwa dirinya sedang dikerjai. Tapi yang namanya Abu Nawas, ia tak kalah cerdik untuk membalasnya. Ketika mereka berjalan di tepian sungai, Abu Nawas langsung melemparkan si pendeta hingga jatuh ke sungai. Melihat keadaan si pendeta basah kuyup, Abu Nawas berkata kepadanya, "Hai kawan, baru kali ini ada seorang haji membaptis seorang pendeta." Spontan keduanya tertawa terbahak-bahak.